Sistem pencernaan manusia adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Proses ini melibatkan pemecahan mekanik fisik dan kimiawi enzim. Berikut adalah urutan organ dan fungsinya dalam sistem pencernaan. Pertama, mulut. Proses pencernaan dimulai di sini. Gigi melakukan pencernaan mekanik dengan mengunyah makanan, sementara kelenjar ludah menghasilkan enzim amilase atau petialin untuk pencernaan kimiawi yang memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus. Setelah ditelan, makanan atau bolus bergerak menuju lambung. Melalui kerongkongan, di sini terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas dan mendorong makanan secara otomatis. Yang ketiga, lambung. Di dalam lambung, makanan diolah selama 2-3 jam. Mekanik otot lambung mengandung dan mencabur makanan. Kimiawi asam lambung HCl membunuh kuman. Sementara enzim pepsin memecah protein menjadi pepton dan renin mengendapkan protein susu. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah pusat penyerapan nutrisi terdiri dari 3 bagian, duodenum atau usus 12 jari, jejunum dan ilem. Di sini enzim dari pankreas dan empedu dari hati membantu memecah lemak, protein, dan karbohidrat hingga cukup kecil untuk masuk ke aliran darah. Yang kelima, usus besar. Makanan yang tidak dapat dicerna atau serat dan sisa lainnya masuk ke usus besar. Fungsi utamanya adalah penyerapan air dan garam mineral dari sisa makanan. Selanjutnya, pembusukan makanan dengan bantuan bakteri Escherichia coli untuk membentuk feses. Yang keenam, rektum dan anus. Feses disimpan sementara di rektum. Ketika rektum penuh, saraf akan mengirimi sinyal ke otak untuk memicu keinginan buang air besar melalui anus. Selanjutnya ke bagian mulut. Mulut merupakan gerbang utama dalam sistem pencernaan manusia. Disinilah terjadi perpaduan antara proses fisik dan kimiawi untuk mengubah makanan menjadi tekstur yang lebih lunak agar mudah ditelan. Berikut adalah komponen utama dan fungsinya di dalam mulut. Pencernaan mekanik atau gigi. Gigi memotong, merobek, dan menggiling makanan menjadi potongan-potongan kecil. Hal ini sangat penting untuk memperluas permukaan makanan agar enzim pencernaan dapat bekerja lebih efektif. Yang pertama, gigi seri memotong makanan, gigi taring merobek makanan, gigi geraham mengunyah dan menghaluskan makanan. Selanjutnya, pencernaan kimiawi atau kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau saliva yang mengandungkan enzim amilase atau petialin. Fungsi enzim mengubah karbohidrat kompleks menjadi gula sederhana. Inilah alasan mengapa nasi jika dikunyah lama akan terasa manis. Selanjutnya, fungsi saliva melumasi makanan agar licin dan membentuk gumpalan lunak yang disebut bolus sehingga mudah melewati kerongkongan. Selanjutnya, lidah. Lidah memainkan peran vital dalam mengatur posisi makanan di dalam mulut, mengaduk makanan, memastikan makanan tercampur rata dengan air liur. Indera perasa mendeteksi rasa seperti manis, asin, asam, pahit, mendorong makanan saat proses menelan. Lidah mendorong bolus ke arah belakang menuju paring dan kerongkongan. Mengapa proses di mulut sangat penting? Karena jika makanan tidak terkunyah dengan baik di mulut, organ selanjutnya seperti lambung harus bekerja jauh lebih keras. Mengunyah secara perlahan tidak hanya membantu pencernaan, tetapi juga memberi waktu bagi otak untuk menerima sinyal kenyang yang baik untuk manajemen berat badan. Berikut adalah struktur autonomi mulut manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Yang pertama, gigi tersebar di rahang atas dan bawah untuk memproses mekanik. 2. Lidah, otot yang membantu memindahkan makanan dan merasakan tekstur serta rasa. Yang ketiga, kelenjar ludah atau saliva terdapat di bawah telinga
atau parotis, di bawah rahang, dan di bawah lidah yang memproduksi enzim amilase. Keempat, langit-langit atau palatum memisahkan rongga mulut dengan rongga hidung. Yang kelima, uvula, bagian kecil yang menggantung di belakang mulut yang membantu mengarahkan makanan saat menelan. Yang terakhir, kesimpulan dari sistem pencernaan dapat dirangkum menjadi beberapa poin inti yang menunjukkan betapa vitalnya peran rangkaian organ ini bagi kelangsungan hidup manusia. 1. Transformasi nutrisi. Sistem pencernaan adalah mekanisme kompleks yang mengubah makromolekul menjadi mikromolekul. Tanpa proses ini, nutrisi tidak akan bisa menembus dinding sel untuk digunakan oleh tubuh. 2. Sinergi mekanik dan kimiawi. Kesuksesan pencernaan bergantung pada kerjasama antara aksi fisik, mengunyah dan gerak peristaltik, serta aksi kimiawi, enzim dan asam lambung. Keduanya harus berjalan beriringan agar makanan hancur secara sempurna. Yang ketiga, gerbang utama energi dan kelangsungan hidup. Sistem ini merupakan satu-satunya cara bagi tubuh untuk mendapatkan asupan energi, bahan baku, pertumbuhan, dan zat pengatur atau vitamin dan mineral. Kesehatan seluruh organ tubuh lainnya sangat bergantung pada efisiensi sistem pencernaan dalam menyerap sari makanan. 4. Sistem pembuangan yang efisien. Selain menyerap yang bermanfaat, sistem pencernaan juga berfungsi sebagai penyaring untuk memisahkan zat yang tidak berguna atau berbahaya dan mengeluarkan dari tubuh agar tidak menjadi racun. Dan yang terakhir, intisari sistem pencernaan adalah jalur masuk kehidupan yang memastikan setiap sel dalam tubuh mendapatkan bahan bakar yang tepat, sekaligus menjaga kebersihan internal tubuh melalui proses eliminasi sisa metabolisme.